Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Ratna Nurliani. Well, in this chapter, we will learn about offer and suggestion. We'll learn how to make a proper suggestion and offering expression. Okay, do you know what is suggestion expression? And do you know what is offering expression? Okay, let's move. Suggestion expression is the expression used when we want to make a solution related to other people's problem. Jadi, ekspresi suggestion, ekspresi memberikan saran, suggestion itu adalah saran, adalah ekspresi yang digunakan ketika kita ingin memberikan solusi atas masalah orang lain. Misalkan kita punya temen nih, temennya curhat ke kita dan punya masalah. Nah, kita akan memberikan solusi. Nah, itu. Solusinya itu namanya adalah saran, suggestion expression, seperti itu. Okay, next, offering expression. Offering expression is an expression used to show our willingness to help other people. Ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan, menampakkan kerelaan kita untuk menolong orang lain. Itu namanya offer, menawarkan. Jadi ketika kita menawarkan, kita menampakkan kerelaan bahwa kita ingin menolong orang lain tersebut. Jadi ada dua yang kita bahas hari ini, yaitu offer and suggestion, menawarkan dan memberikan saran. Mari kita lihat. Oke, di dalam suggestion expression, ekspresi memberikan saran itu ada dua. Ada pihak yang asking suggestion, ada pihak yang giving suggestion. Ada pihak yang meminta saran dan ada pihak yang memberikan saran. Misalkan ada dua orang, satu yang punya masalah ini pasti meminta saran, asking suggestion. Dan temennya yang tidak punya masalah ini kan dimintai saran tadi, pasti dia akan giving suggestion. Jadi ada dua, asking and giving, minta dan memberi. Untuk ekspresi asking suggestion, biasa yang kita gunakannya adalah misalkan masalahnya ini adalah I have a serious problem. I have just lost my driver license. Saya punya masalah yang serius. Saya baru saja menghilangkan driver license, SIM, surat izin mengemudi saya. What should I do? Nah, ketika dia bilang what should I do, itu artinya dia sudah meminta saran. Selain bilangnya what should I do, bisa juga pakai ekspresi yang lain. Misal, do you have any ideas? Apakah kamu punya ide? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? Atau can you tell me what I should do? Bisa kamu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Okay. Do you have any advice for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? Nah, itu adalah contoh-contoh ketika kita meminta saran. Ada juga, will you give me some suggestion please? Maukah kamu memberikan saya beberapa saran? Tolonglah gitu kan. I need idea. Can you give me some advice about my problem? Nah, bisa kamu memberikan saran tentang masalah saya ini? What do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Okay, please tell me what should I do? Tolong kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan dengan masalah saya ini. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi ketika kita meminta saran atas masalah yang kita hadapi. Di sisi lain ada orang yang giving suggestion. Dia akan memulai dengan ekspresi di bawah ini. Contohnya, you should bla bla bla, bla bla blanya itu titik-titiknya itu tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya tadi adalah lost driver license, kehilangan SIM, berarti pemecahannya masalahnya apa? Sarannya adalah laporlah ke kantor polisi. You should report the police gitu kan. Kamu bisa melapor ke kantor polisi atau saran yang lain boleh. You ought to, kamu harusnya seperti ini. Sepertinya itu tergantung masalahnya tadi apa. Okay. Atau you had better, atau kamu lebih baik seperti ini. I think you should, saya pikir kamu bagusnya seperti ini. Nah, tergantung sarannya apa, nanti problemnya apa,
Tergantung problemnya apa, sarannya juga akan berbeda. Misalkan I'm so hungry lah, masalahnya dia lapar, suggestionnya apa? You should go to restaurant. Kamu harusnya pergi ke rumah makan gitu. Pada intinya adalah ekspresi yang digunakan adalah you should, you need, you had better, I think you should. Itu adalah diawali dengan ekspresi seperti itu. Belakangnya nanti tergantung problemnya. Oke, itu tadi suggestion, expression, asking dan giving, meminta dan memberikan saran. Selain membahas tentang suggestion, kita juga membahas tentang offering expression, tawaran, menawarkan. Apa yang biasa ditawarkan? Yang pertama adalah offering help, menawarkan bantuan. Contohnya, kita lihat nih temennya bawa buku banyak sekali lewat kan, bawa buku banyak, kayaknya itu kesusahan. Kita mau bantu. Ekspresi yang kita katakan adalah can I help you? May I help you? Nah, itu. Bisa juga kita lihat temennya melamun aja, kayaknya dia ini perlu solusi deh, tapi kita tidak tahu solusinya apa. What can I do for you? Nah, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Nah, do you want me to join us? Would you like me to? Kayak let me. Nah, itu adalah contoh-contoh ketika kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Selain menawarkan bantuan, kita juga menawarkan offering something, menawarkan sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, makanan, atau minuman. Contohnya, can I get you something to drink? Dapatkah saya memberikanmu sesuatu untuk diminum? Atau, would you like something to drink? Apa kamu ingin sesuatu untuk diminum? Atau, do you take this or that? May I give you some cake? Nah gitu, itu menawarkan sesuatu, menawarkan makanan, minuman, benda, dan sebagainya. Bisa juga kita menawarkan offering to friends. Kita duduk berdua misal di taman sama temennya nggak makan apa-apa, kita makan snack. Nah sambil menyodorkan tangan kita ngomong, want some? Mau nggak nih snacknya? Atau coklat, kita makan coklat nih, coklat. Nah ngomong gitu aja, itu juga sudah termasuk offering expression, memberikan ekspresi untuk menawarkan. Grab some for yourself, katanya ambillah sebagian untukmu gitu. Itu tadi offering to friends. Ada lagi ekspresi offering to older people. Nah, ngomong sama orang tua ini beda dengan ngomong sama sepantaran. Kalau yang ngomong sama sepantaran kan ekspresinya, kalimat yang digunakan juga santai. Kalau ini kalimat resmi. Would you like a cup of coffee, Mr. Green? Apakah kamu mau secangkir kopi, Mr. Green? Nah, ada namanya, dipanggil Tuan Green gitu. Jadi lebih formal kalau kita ngomong sama orang tua, orang yang lebih tua. Should I get you a bottle of water? Bisakah saya mengambilkanmu sebotol air? Nah gitu. Itu tadi offering expression, ekspresi untuk menawarkan. Nah, ketika kita menawarkan sesuatu, ada yang accepting, ada yang refusing. Ada orang yang menerima tawaran kita, accepting, ada yang refusing. Refusing ini adalah menolak, ya kan? Biasa juga gitu. Kalau niat baik ya pasti ada juga yang menolak. Nah, ketika accepting, jawabannya apa? Ketika kita mau nih dibantu, jawabannya ya yes please. Itu jawaban sudah yang sangat singkat dan simple yang biasa kita gunakan. Yes, of course. That's very kind of you. Thank you, thanks a lot. Nah, kalau kita misalkan ada yang menawarkan bantuan, may I help you? Kita mau nih dibantu, yes please, yes of course. Nah, gitu kalau menerima bantuan itu. Kalau tidak menerima, menolak bantuan berarti refusing, menolak. Ini contoh kalimatnya ketika menolak bantuan. That's very kind of you, but I can't do it myself. Thanks anyway. Nah ini masih sopan karena di awal kalimat dia memuji dulu. Kamu sangat baik. Baru dia mengutarakan alasan kenapa dia menolak. But I can do it myself. Jadi dia menolaknya karena dia merasa dia bisa melakukannya sendiri. Nah baru dia berterima kasih. Nah ini sopan.
Ada juga I appreciate that but I can do it myself. Saya sangat mengapresiasi kebaikanmu tapi saya bisa melakukan sendiri. Atau kita bisa tolak langsung aja, nggak usah basa-basi, langsung no thanks, no no gitu kan. Ada orang yang menawarkan, can I help you? No thank you. Langsung ditolak seperti itu juga tidak masalah. Nah jadi atau minta maaf, I'm sorry, itu juga ungkapan untuk menolak. Refusing offering expression, menolak tawaran. Jadi itu tadi pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang offering and suggestion. Sebenarnya ini sudah sangat sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kan kini kita lebih fokus ke ini loh bahasa Inggrisnya ketika kita minta saran dan menawarkan. Kalau praktek keadaannya, situasinya itu sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah dipahami, saya rasa. Oke. Baik, saya sudahi dulu. Thank you so much for your nice attention. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.